Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu, pendeta jemaat di Jemaat Gemim Getsemani Madidir Kota Bitung. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kendati pun mungkin dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah. Namun ketika kita tetap hidup dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita, bahkan akan menolong kita semua. Karena percayalah saudara-saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi saya Pendeta Feralina akan men-share, membagikan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 4 sampai 10 September 2022, yaitu pembacaan kita dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan, sehingga sampai hari ini kami tetap menikmati anugerah Tuhan, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian kami. Bahkan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menyertai kami, sehingga kami hidup dalam kedamaian, kami hidup berdamai dengan orang lain, bahkan terlebih kami berdamai dengan Tuhan, supaya nyata dalam kehidupan yang kami jalani, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama, diberi judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, apa kabar semua kita? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Saat ini saya akan men-share firman Tuhan yang kita baca dalam perenungan ini. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Pembacaan kita surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21.
Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya ya, apakah dalam kehidupan yang kita jalani, pernahkah kita mengalami yang namanya penolakan? Ya, ditolak dalam bentuk apapun, saudara. Pasti ada di antara kita yang pernah mengalami penolakan. Mungkin saudara ya, waktu orang melamar kerja, suka sekali mau kerja di salah satu perusahaan itu, tapi ditolak ya. Pasti penolakan itu sesuatu yang tidak enak ya, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang dapat membuat orang sedih karena ditolak. Karena siapapun kita manusia pasti ingin diterima, saudara. Tidak ada manusia yang tidak mau diterima. Sehingga kalaupun kita mengalami penolakan dalam kehidupan yang kita jalani, ya itu sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan sebagai manusia. Karena ada saja orang-orang yang tidak menerima orang lain apa adanya, saudara. Atau mungkin juga dalam satu komunitas ya, mungkin kita pernah mengalami penolakan karena mungkin status sosial kita yang rendah, sehingga ada orang lain yang tidak menerima kita apa adanya dalam komunitas tersebut. Yang tadi saya katakan bahwa penolakan itu sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Dan ya, semoga kita dijauhkan dari penolakan ya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang penolakan ini sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Makanya dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, Rasul Paulus juga mengalami penolakan yang hebat dari jemaat Korintus. Padahal jemaat ini dibentuk oleh Paulus, dibangun oleh Paulus, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya. Paulus yang dirikan jemaat ini, jemaat yang ada di Korintus. Pada saat dia ada di Korintus 1,5 tahun atau 18 bulan lamanya dia ada di sana, saudara. Namun pada akhirnya jemaat ini memusuhi Paulus. Jemaat ini menolak Paulus, saudara. Sehingga dalam pembacaan ini kita melihat Paulus menguraikan, menjelaskan tentang keberadaan kehidupannya sebagai seorang rasul. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan sebagai manusia mungkin wajar saat kita mengalami penolakan. Saya juga berpikir bagi Paulus juga tidak masalah jika mereka menolak dia, saudara. Karena siapapun kita, kalau ada yang tidak senang dengan kita, pasti kita akan dapat penolakan. Ya, namun bagi Paulus bukan persoalan mereka menolak dia, tapi persoalannya adalah penolakan kepada Paulus akan secara otomatis penolakan terhadap Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dan kalau hal sudah bicara tentang Injil, Paulus tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh jemaat ini sungguh hebat. Ya, mereka menghina Paulus, mereka menuduh Paulus yang macam-macam. Mereka mengatakan Paulus hanya memanfaatkan keuntungan pelayanan, saudara, luar biasa. Ya, mereka mengatakan yang bukan-bukan tentang Paulus. Sama dan orang kau dapat tuduh yang nyakwar, saudara, dapat tuduh macam-macam, kan yang tidak enak, saudara. Ya, namun bagi Paulus tidak persoalan. Ya, mereka menolak dia. Namun tadi yang saya katakan, saudara, penolakan kepada Paulus adalah penolakan kepada Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga mereka mengatakan, siapa itu Rasul Paulus itu dia? Dia juga bukan bagian dari 12 rasul. Ya, mereka mulai mengolok-olok, menghina dia, saudara. Ini satu hal yang tidak bisa dibiarkan oleh Rasul Paulus. Karena mereka sudah membangkang, ya, mereka melakukan penolakan terhadap Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini juga terjadi karena di jemaat Korintus pada saat itu ada orang-orang yang memusuhi Paulus, yaitu pesuruh-pesuruh Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka tidak senang dengan Rasul Paulus, saudara. Sehingga mereka menghasut jemaat Korintus agar supaya mereka, jemaat Korintus ini, menolak Paulus. Kan orang kalau sudah hasutan, saudara, dia tidak akan netral lagi dalam kalau sudah terpengaruh dengan hasutan yang ada, dia tidak akan netral lagi ketika melihat masalah yang ada. Makanya
di sini jemaat Korintus dihasut oleh pesuruh-pesuruh Yahudi. Mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang tidak cukup hanya beriman kepada Kristus, tapi harus mengikuti adat Yahudi. Nah, hal ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Maka dari itu, kalau bicara soal Injil, penolakan kepada Injil, Rasul Paulus tidak tinggal diam, saudara-saudara. Jadi jemaat Korintus ini termakan hasutan, ya. Dan ini satu hal yang bahaya, saudara. Ada banyak orang cepat sekali terpengaruh dengan hasutan atau cepat sekali percaya. Lebih bahaya bagi mereka yang menghasut, ya, atau disebut kalau orang sekarang provokator, saudara. Ini bahaya kalau orang jadi provokator, ya, membuat orang itu menjadi semakin panas. Kalau mau bilang jadi konfordang, ya, tukang kasih panas, saudara. Sehingga bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, jangan seperti orang-orang Yahudi pada saat itu, pesuruh-pesuruh Yahudi, ya, yang menghasut jemaat supaya mereka membenci Paulus, supaya mereka menolak Paulus. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga sudah termakan hasutan bahwa keselamatan tidak hanya cukup beriman kepada Yesus, tapi harus mengikuti adat Yahudi. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Sehingga di sini Paulus harus bicara kepada jemaat yang dibangunnya ini. Paulus harus menulis surat ini supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar, kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga bagian ini kita melihat di sini Paulus katakannya di ayatnya yang ke-20, Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah ini merupakan nasihat ajakan bagi jemaat. Karena sikap mereka yang menolak Paulus, bahkan penolakan ini, mereka meragukan kerasulannya. Mereka menolak Injil, meragukan Injil. Dan hal ini berarti mereka menolak kasih karunia keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, Paulus melihat bahwa konflik ini bukan hanya konflik antara jemaat Korintus dengan Paulus, tetapi mereka berkonflik dengan Tuhan. Karena sudah terjadi penolakan kepada Injil yang disampaikan. Mereka telah menolak kasih karunia keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga Paulus melihat ini adalah dosa yang besar, saudara-saudara, ya. Ini dosa bagi jemaat yang ada di Korintus ketika mereka menolak kasih karunia, menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak hanya beriman kepada Yesus, tapi harus melakukan adat Yahudi. Sehingga Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena penolakan kepada Tuhan Allah adalah pemberontakan kepada Allah. Dan tadi saya katakan, Paulus melihat bahwa ini adalah dosa yang harus dibereskan, saudara. Sama dengan kita ingat cerita Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, saudara, bukan persoalan buah yang mereka makan, tapi persoalan firman yang mereka langgar. Waktu Allah berfirman jangan makan, mereka langgar, saudara. Mereka makan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Mereka memberontak kepada Allah. Karena dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ini yang Paulus lihat, saudara. Ini satu hal yang luar biasa oleh firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa tadi saya katakan bahwa mereka tidak hanya berkonflik dengan Paulus, tapi berkonflik dengan Tuhan. Ya, karena tadi pertama saya katakan, penolakan kepada Injil adalah penolakan kepada Allah. Dan itu merupakan pemberontakan kepada Tuhan dan itu adalah dosa. Namun saudara, yang kedua di ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Paulus katakan bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dan seterusnya. Paulus mengatakan kami adalah utusan-utusan Tuhan. Jadi saudara, mereka meragukan kerasulan Paulus. Mereka meragukan bahwa dia adalah rasul yang asli. Ya, karena mulai muncul ya pertimbangan-pertimbangan. Dia itu bukan
dari 12 rasul ya. Siapa dia saudara? Kenapa kau mau dengar pada dia? Nah di sini Paulus tegaskan di ayat 20 bahwa aku ini, kami ini ya adalah utusan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata utusan di dalam 2 Korintus ini, dalam kata benda itu disebut angelos, diterjemahkan sebagai malaikat. Tapi kata utusan ini diterjemahkan dari kata kerja presbeuein, yang berarti menjadi duta. Jadi maksudnya Paulus ketika dia katakan kami ini utusan Tuhan, seperti seorang duta yang diwakilkan untuk misalkan ya pergi ke negara tetangga atau negara sahabat. Seorang duta ini membawa otoritas dari seorang raja atau seorang presiden, saudara. Dan kehadiran seorang duta adalah representasi kehadiran raja atau presiden, sehingga perkataan seorang duta adalah representasi dari perkataan raja di mana duta ini datang. Makanya di sini Paulus katakan kehadiran Paulus sebagai utusan Tuhan atau sebagai duta Allah, sehingga saat Paulus menasihati jemaat berarti itu juga adalah nasihat dari Tuhan Allah. Makanya sebagai utusan Tuhan itu bukan satu hal yang harus disepelekan, saudara. Ini yang Paulus tegaskan ya. Orang ini utusan Tuhan, bukan cuma rasul abal-abal, saudara ya. Makanya di dalam kitab 2 Korintus ini Paulus menuliskannya, kalau mau bilang dia mencurahkan DP isi hati. Hanya dalam kitab Korintus ini Paulus mengatakan DP pelayanan yang luar biasa, saudara. Paulus katakan ya, dia katakan 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah laut, 3 kali mengalami karam kapal, saudara ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya itu bukan sembarang, saudara. Dan seenaknya dorang mengatai Paulus, seenaknya dorang mengatakan bahwa Paulus ini bukan rasul, seenaknya dorang meragukan kerasulan dari seorang Paulus, mengatakan bahwa dia cuma cari untung dalam pelayanan. Ini satu hal yang salah dan ini satu hal yang bertentangan, saudara. Makanya Paulus katakan, torang ini utusan Tuhan, torang ini hamba Tuhan, duta Allah. Sehingga waktu yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu juga yang dikatakan oleh Allah. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para hamba-hamba Tuhan juga adalah utusan Tuhan. Sehingga sebagai duta Allah untuk menasihati jemaat, membimbing, mengarahkan supaya jemaat tetap hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Kalau kita memandang para hamba-hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan, sebagai duta Allah, ya, representasi dari apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan adalah yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dari itu kalau ada hamba Tuhan yang menasehati mesti dengar, saudara. Ya, kalau ada pelayan Tuhan yang membimbing, mengarahkan, menasehati jemaat itu mesti badengar. Mar kadang-kadang ada banyak lekang tuh jaku mabal, saudara ya. Stele kalau hamba Tuhan mau kasih nasihat mau marah. Ya. Kalau tasontong sadiki, kalau ditegur nyana terima, saudara. Padahal hamba Tuhan itu adalah duta Allah, representasi dari apa yang dia katakan itu juga yang Tuhan katakan. Ketika kita ditegur, berarti itu juga kalau kita menghargai, kalau kita menyadari bahwa hamba Tuhan adalah utusan Tuhan, maka ketika ada hamba Tuhan menegur kita, berarti itu juga teguran yang berasal dari Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah utusan Tuhan. Mudah-mudahan sampai sini kita paham ya, saudara. Maka dari itu kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati oleh utusan Tuhan, hamba Tuhan, mesti dengar, saudara. Kalau kita dengar, itu sama dengan kita dengar Pak Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Rasul Paulus katakan, kami ini adalah utusan Tuhan. Sebagai duta Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu juga yang dikatakan oleh Allah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi utusan Tuhan,
harus lakukan tugas tanggung jawab kita betul-betul sebagai utusan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan sampaikan saudara-saudara memang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa saudara-saudara? Ya, karena penolakan terhadap firman Allah adalah pemberontakan kepada Allah. Dan tadi saya katakan itu adalah dosa. Dan akibat dari dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Sehingga kalau hubungan yang sudah rusak ini akibat dari dosa, akibat penolakan kepada firman Tuhan, maka butuh untuk didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah artinya apa? Ya, tema yang diangkat ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, artinya apa saudara? Kata didamaikan dengan Allah berarti terima firman Tuhan, terima kebenaran, dan hidup dalam pertobatan. Ini yang dimaksudkan dengan didamaikan dengan Allah. Makanya orang yang berdamai dengan Tuhan akan berdamai dengan sesama. Amin saudara-saudara. Tapi yang harus lebih dulu kita berdamai dengan Tuhan. Kalau kita punya kejahatan, kita punya dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan Tuhan, saudara. Karena saat kita berdamai dengan Tuhan, itu juga akan terwujud dalam hubungan kita dengan sesama. Amin, saudara. Ya, jangan bilang saya mencintai Tuhan Yesus tapi membenci Birman. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Ya, orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan pasti akan punya hubungan baik dengan sesama. Maka dari itu pusatnya adalah Tuhan. Kalau orang punya hubungan baik dengan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Nyandak mungkin ada damai dengan Tuhan, kontorong nyandak ada damai dengan sesama saudara. Nyandak ada damai dengan Birman, dengan saudara. Ya, itu tercermin dalam sikap kehidupan kita. Penting sekali saudara, kita berdamai dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Korintus, ngoni ini so berdosa. Ya, ngoni ini so menolak kasih karunia. Damaikan dirimu dengan Tuhan. Perbaiki kembali hubungan dengan Tuhan saudara. Mereka harus terima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka harus kembali berbenah. Supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar saudara. Dalam kehidupan yang kita jalani, kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan dosa saudara, mari kita berdamai dengan Tuhan. Ya, minta ampun di hadapan Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan saudara. Terima nasihat, terima teguran. Jangan orang jadi orang yang sombong, angkuh, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati saudara. Seakan-akan orang ini jago, ya. Ini orang sombong kan tidak mau ditegur. Dia merasa diri paling benar, itu orang angkuh saudara. Ini sama dengan jemaat di Korintus, ya. Ini yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga kalau kehidupan kita, ya, tidak ada damai, kita harus berdamai saudara. Jangan sampai iblis memakai itu untuk merusak persekutuan, merusak kehidupan kekeluargaan yang ada. Diingatkan oleh firman Tuhan di saat ini, kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Jangan sampai kita terjebak padahal orang ini rajin ibadah, rajin berdoa, ya. Sedang malaikat sto masih tidur, orang so berdoa, saudara, ya. Yang jadi persoalan, orang ini tahu kebenaran, orang ini orang yang setia beribadah, tapi pada akhirnya orang ini punya musuh, baku musuh dengan Birman, ya. Pokoknya muka belakang kiri kanan musuh saudara. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, orang itu harus mencari perdamaian, bukan mencari masalah. Jangan punya model orang yang suka-suka bakalae,
Jangan punya model suka-suka cari hal, suka-suka bikin kacau, suka-suka pancing emosi, ya, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Ini model-model orang hati busu, saudara, hati jahat, hati besae. Maka dari itu mesti bertobat. Orang mesti kasih bagus itu hati, saudara, ya, karena bukan cuma muka, ini orang mau kasih bagus, ini tompe wajah ini mau kasih glowing, tuh muka pe glowing mar hati busu, ya, bukan cuma wajah glowing, deng hati le mesti glowing, saudara. Makanya kedamaian itu bukan terletak di mulut, tapi kedamaian itu terletak di hati, karena damai itu dari hati. Amin, saudara. Ya, shalom, damai di hati. Padahal tidak ada damai di hati, saudara. Di hati busu, hati jahat, ya, kelakuan besae. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Shalom, damai di hati, mar musuh disei. Ini jadi soal, saudara, ya. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hatimu tidak ada damai, maka mulutmu penuh kutuk. Tapi kalau hatimu penuh damai, maka mulutmu penuh berkat. Amin. Sehingga orang harus punya hati yang damai. Karena kedamaian itu berasal dari hati, bukan di mulut. Jangan cuma shalom di mulut, mar di hatinya ada damai. Kalau ada shalom di mulut, di hati mesti ada damai, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan di ayat 17 bilang gini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Orang yang hidup dalam Kristus berarti dia hidup dalam kedamaian. Dan orang yang hidup dalam kedamaian berarti dia adalah ciptaan baru. Apa? Manusia baru, saudara. Ya, kalau masih suka bikin kacau, masih suka mau cari-cari persoalan, ya, mau bakalai, saudara, itu bukan manusia baru. Ini tahu manusia apa, saudara, ya? Karena dalam kehidupan yang kita jalani, saudara yang diberkati Tuhan, orang ini kalau hidup dalam perdamaian, orang ini disebut sebagai ciptaan baru. Manusia baru itu hidup dalam damai, bukan manusia baru kong hidup dalam kekacauan, ya. Sehingga sebagai ciptaan baru, orang ini harus jadi agen pendamaian. Sekali lagi, sebagai ciptaan baru, kita ini harus menjadi agen pendamaian. Ya, bukan jadi agen permusuhan atau jadi agen pertogelan, saudara. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Agen pendamaian atau pembawa damai disebut sebagai anak Allah. No, kalau tukang bikin kacau dan saudara, anak apa itu DP nama? Ya, ada yang bilang anak iblis, saudara, ya. Betul, ya, karena iblis itu suka mengacaukan, iblis itu suka merusak. Tapi anak Allah itu suka mendamaikan, saudara. Karena dalam kehidupan anak-anak Allah ada damai. Amin. Makanya orang yang tidak mau berdamai itu bukan anak Allah. Ya, orang yang tidak mau mengampuni itu bukan anak Allah, saudara. Sehingga hari ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Biar kita hidup dalam kedamaian. Biar kita hidup berdamai dengan orang lain, saudara. Hati yang penuh damai. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengecewakan kita. Namun tergantung sikap hati kita, saudara. Kalau kita ada damai, pasti kita akan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kalau ada orang yang memusuhi kita, jangan balas memusuhi, saudara. Firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kehidupan yang kita jalani mencerminkan sebagai kehidupan anak-anak Allah. Supaya apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Kalau akhir-akhir ini, saudara, ada kekacauan. Kalau akhir-akhir ini ada yang baku marah, hubungan yang tidak baik, mari berdamai. Sebagai suami istri, mungkin ada yang baku feyem, nyanak baku bercerita, saudara.
Ya, baku birman nyandak bercerita, baku tetangga nyandak baku togor. Mungkin ada yang satu kolom baku benci, ya. Atau mungkin ada pelayan khusus dan anggota jemaat baku marah, sehingga ada anggota jemaat sunyak datang kolom karena marah Pak Pelsus. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada sesama Pelsus mungkin ada yang bakunya sedap, ya. Pelsus dan Pelsus baku feyem, saudara. Nyandak baku senang. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita juga akan berdamai dengan sesama. Sehingga mari berdamai, jangan bermusuhan, saudara. Karena Tuhan mau kehidupan kita punya damai dengan sesama. Sehingga jangan katakan kita berdamai dengan Tuhan tapi kita punya musuh dengan sesama, berarti kita tidak berdamai dengan Tuhan. Ya, jangan katakan I love Jesus tapi I hate you. Jangan bilang aku cinta Tuhan tapi aku membenci sesama. Tidak, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi sesama. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, damai itu dapat kita lihatkan dalam kehidupan yang kita jalani. Semoga firman ini memberkati, menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kami semua. Dan firman ini mengubahkan kehidupan kami, membaharui kami. Supaya kami penuh damai di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Jangan biarkan Tuhan kami hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Ajar kami untuk berdamai dengan Tuhan, didamaikan dengan Allah, supaya damai itu pun kami wujud nyatakan dalam kehidupan kebersamaan dengan sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur dan mengingatkan kami. Biarlah kami mempraktekkan damai itu dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga tulis komentar-komentar positif. Dan lebih penting, jangan lupa bagikan video ini, khotbah ini, supaya kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, ada banyak orang juga diberkati. Amin. Dan demikianlah saya Pendeta Feralina. Mohon pamit, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.